Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat contoh sederhana filsafat pendidikan yang dapat kita temukan di sekolah. Misalnya, seorang guru tidak hanya mengajarkan siswa untuk mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi juga membiasakan siswa untuk jujur, disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Contoh lainnya adalah ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, dan memecahkan masalah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemampuan berpikir siswa. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap kegiatan pendidikan sebenarnya memiliki dasar pemikiran atau nilai tertentu. Inilah yang berkaitan dengan filsafat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Dwi Sesti Sabita. Saya berasal dari program studi pendidikan IPA kelas 5B. Pada video kali ini saya akan membahas materi dengan topik filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Pada video ini kita akan membahas pengertian filsafat, filsafat pendidikan, beberapa aliran filsafat pendidikan, fungsi filsafat pendidikan, dan kemudian dilanjutkan dengan pengertian dan bagian-bagian manajemen pendidikan serta kegunaannya. Sebelum memahami filsafat pendidikan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Secara sederhana, filsafat adalah suatu proses berpikir secara mendalam, kritis, sistematis, dan menyeluruh untuk mencari serta memahami kebenaran dan hakikat dari sesuatu. Filsafat biasanya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam kehidupan manusia, seperti apa itu manusia, apa tujuan hidup, apa yang disebut benar, bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Jadi, filsafat tidak hanya sekedar menghafal teori, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang berpikir secara kritis dan mendalam dalam memahami suatu permasalahan. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan penerapan pemikiran filsafat dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan membahas tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, manusia sebagai peserta didik, peran guru, proses pembelajaran, serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan melalui pendidikan. Dengan adanya filsafat pendidikan, kita dapat memahami mengapa pendidikan dilakukan dan ke arah mana pendidikan tersebut harus diarahkan. Sebagai contoh, jika tujuan pendidikan adalah membentuk siswa yang mandiri dan mampu berpikir kritis, maka proses pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, mencoba, dan menyelesaikan masalah. Jadi, filsafat pendidikan dapat menjadi landasan dalam menentukan tujuan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, terdapat beberapa aliran yang memiliki pandangan berbeda mengenai pendidikan. Yang pertama adalah esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan perlu memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang penting bagi kehidupan. Guru memiliki peran yang cukup kuat dalam memberikan pengetahuan kepada siswa. Yang kedua adalah perennialisme. Perennialisme menekankan pentingnya nilai-nilai dan pengetahuan yang dianggap bersifat universal dan tetap relevan sepanjang zaman. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan intelektual siswa melalui pembahasan berbagai gagasan dan nilai yang mendasar. Yang ketiga adalah progresivisme. Progresivisme memandang bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan pengalaman mereka. Siswa diberikan kesempatan untuk aktif belajar melalui pengalaman, diskusi, eksperimen, serta pemecahan masalah. Dalam aliran ini, guru lebih berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Yang keempat adalah rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga mendorong siswa untuk memahami berbagai permasalahan sosial dan berusaha memberikan solusi. Filsafat pendidikan memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, memberikan landasan dan arah bagi pendidikan. Yang kedua, membantu menentukan tujuan pendidikan sehingga kegiatan pendidikan tidak berjalan tanpa arah.
Yang ketiga, membantu pendidik memahami hakikat peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Keempat, menjadi dasar dalam menentukan metode dan pendekatan pembelajaran. Dan yang terakhir, filsafat pendidikan dapat membantu kita menilai dan mengkritisi berbagai permasalahan pendidikan, sehingga pendidikan dapat terus diperbaiki dan dikembangkan. Setelah membahas filsafat pendidikan, selanjutnya kita masuk ke manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sederhananya, jika filsafat pendidikan membahas arah dan tujuan pendidikan, maka manajemen pendidikan membahas bagaimana cara mengelola pendidikan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam manajemen pendidikan, sumber daya yang dikelola dapat berupa tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, kurikulum, serta berbagai program pendidikan. Dalam suatu organisasi pendidikan, terdapat beberapa tingkatan manajemen. Pertama adalah manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan tingkat manajemen yang bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan arah organisasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah manajemen menengah. Manajemen menengah bertugas menerjemahkan kebijakan dari manajemen puncak menjadi program dan kegiatan yang lebih konkret. Ketiga adalah manajemen pelaksana. Manajemen pelaksana merupakan pihak yang menjalankan kegiatan secara langsung di lapangan. Manajemen pendidikan memiliki berbagai kegunaan. Pertama, membantu kegiatan pendidikan menjadi lebih terencana dan terarah. Kedua, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana maupun keuangan. Ketiga, membantu menciptakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Keempat, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, manajemen pendidikan membantu sekolah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Setelah mendengar penjelasan tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan, silakan untuk menjawab soal evaluasi berikut ini dan berikan jawaban terbaikmu di kolom komentar ya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan pemikiran yang menentukan arah, nilai, dan tujuan pendidikan. Sementara itu, manajemen pendidikan berfungsi untuk mengelola berbagai sumber daya dan kegiatan agar tujuan pendidikan tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, filsafat pendidikan menjawab pertanyaan pendidikan akan diarahkan kemana, sedangkan manajemen pendidikan menjawab pertanyaan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Keduanya harus berjalan bersama agar pendidikan dapat dilaksanakan secara terarah dan mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter, keterampilan, dan kemampuan untuk memahami kehidupan. Demikian pembahasan saya mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya filsafat sebagai landasan pendidikan dan manajemen sebagai proses untuk mengelola pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Naura Dwisasti Sabita, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.